Perkenalkan, nama Rangga Abimanyu Putupandu, nomor absen 26, kelas 9A, SMP Negeri 6 Tuban. Bab 3A, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Peta konsep 1. Pengertian perdagangan internasional. 2. Faktor pendorong perdagangan internasional. 3. Dampak perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Contoh 1. Kegiatan impor. 2. Kegiatan ekspor. 3. Kegiatan konsumsi. 2. Faktor pendorong perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya alam yang berbeda sangat mendorong terjadinya perdagangan internasional pada negara yang bersangkutan demi memenuhi kebutuhan negara tersebut. Contoh, Laos tidak memiliki laut, mereka harus menjalin kerjasama bilateral dengan negara ASEAN lainnya. B. Memenuhi kebutuhan nasional. Tidak semua negara yang mempunyai sumber daya alam mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Contoh, Indonesia mempunyai wilayah dan bisa menghasilkan beras. Sampai saat ini, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan nasional. C. Perbedaan selera. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan mengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Contoh, Ani suka pakaian dalam negeri, sedangkan Indah suka pakaian luar negeri. D. Memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Alasan negara melakukan perdagangan satu sama lain adalah karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkannya. Contoh 1. Negara maju memerlukan karet alam, tetapi barang tersebut tidak dapat dihasilkan di negara mereka. Jadi mereka harus mengimpor karet alam dari negara Asia Tenggara. E. Adanya hubungan kerjasama dan diplomatik. Keinginan membuka kerjasama dengan negara lain mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan antar negara juga akan menyebabkan kerjasama antar negara semakin erat. Contoh 1. Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan. Tujuannya agar mendapatkan akses pasar yang lebih luas. F. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara dengan iptek yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya lebih efisien dibanding negara yang lambat akan ipteknya. Contoh 1. Jepang yang melakukan spesialisasi dalam produk industri sepeda motor dan mobil serta berusaha mengekspornya ke Indonesia. 3. Dampak perdagangan internasional. Dampak positif. 1. Meningkatkan perekonomian. 2. Membuka akses pasar. 3. Meningkatkan lapangan kerja. 4. Meningkatkan kualitas produk. 5. Mengurangi biaya produksi. Dampak negatif. 1. Ketergantungan terhadap negara maju. 2. Industri kecil kalah bersaing. 3. Munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. 4. Adanya persaingan tidak sehat. 5. Munculnya eksploitasi SDA dan SDM. Bab 3B. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Peta konsep 1. Manfaat perdagangan internasional. 2. Hambatan perdagangan internasional. 1. Manfaat perdagangan internasional. A. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Adanya perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan antar negara apabila terjalin dengan baik. Contoh, negara A dan B melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional. B. Kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara yang masih kekurangan dalam produksi barang dapat dipenuhi dengan mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi. Contoh, negara A kekurangan barang tambang, negara tersebut akan mengimpor barang tambang dari negara B. C. Mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan dari kegiatan perdagangan internasional adalah memperluas pasar di luar negeri. Apabila pasar di luar negeri luas, maka produksi barang dalam suatu negara juga akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja bermanfaat bagi para pengusaha baik yang sudah lama maupun yang baru. D. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya alat produksi yang modern dan mempercepat
memproduksi barang-barang. Contoh, negara-negara maju dapat memproduksi barang-barang yang lebih cepat dibandingkan negara yang masih berkembang. Memperluas lapangan pekerjaan. Semakin luas pasar di luar negeri, maka barang dan jasa yang dihasilkan juga bertambah. Maka perusahaan semakin banyak membutuhkan tenaga kerja baru. 2. Hambatan perdagangan internasional. 1. Perbedaan mata uang negara. 2. Kualitas sumber daya yang rendah. 3. Pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. 4. Adanya kebijakan impor dari suatu negara. 5. Terjadinya perang.